Halo adik-adik, selamat jumpa dengan Lose Ida kembali. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya Abel, Axel, Kristi, Lingling, Esra? Semuanya Lose harapkan dalam keadaan sehat-sehat saja ya, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sudah ulangan ya semuanya ya, sudah UTS ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu ke hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, berikanlah hati yang penuh dengan sukacita, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar tentang Nabi siapa yang dimasukkan di perut ikan? Yunus ya. Nah, hari ini kita akan melihat siapa lagi ya yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Raja Zedekia yang kembali terdesak oleh Babel, diam-diam menyuruh orang mengambil Yeremia untuk meminta petunjuk. Yeremia tetap menegaskan nubuatnya dan meminta raja untuk menyerah. Yeremia juga meminta kepada raja untuk dipindahkan dari tempat dia ditahan, dan raja mengabulkannya. Yeremia dipindahkan ke pelataran penjagaan istana dan diberi roti setiap hari.
Tetapi para pejabat tidak suka kepada Yeremia karena nubuatnya itu melemahkan semangat rakyat dan tentara. Mereka pun meminta Yeremia dihukum mati, dan Raja Zedekia malah menurut saja. Yeremia pun dimasukkan ke perigi milik Pangeran Malkia yang hanya berisi lumpur. Beberapa waktu kemudian, Ebed-Melek, seorang sida-sida yang berasal dari Ethiopia, meminta belas kasihan raja supaya tidak membiarkan Yeremia mati kelaparan. Lalu Yeremia diangkat dari perigi dan tinggal lagi di pelataran penjagaan. Zedekia minta petunjuk lagi, dan Yeremia berkata bahwa Zedekia harus menyerahkan diri kepada Babel supaya Tuhan memelihara nyawanya. Beberapa waktu kemudian, sesuai nubuat Yeremia, Yerusalem benar-benar diruntuhkan oleh Babel. Tetapi Raja Zedekia bukannya menyerahkan diri, ia berusaha kabur sehingga ia disiksa dan dibawa paksa ke Babel. Istana dibakar, tembok Yerusalem pun dirobohkan. Hanya ditinggalkan sedikit rakyat yang miskin untuk memelihara ladang. Tetapi Nebukadnezar memerintahkan Nebuzaradan, kepala pasukannya, untuk bersikap baik kepada Yeremia. Yeremia pun dibebaskan dan tinggal di tengah rakyat. Dari video tadi kita tahu bahwa Nabi Yeremia sangat taat kepada perintah Tuhan ya. Walaupun dia harus menderita, dia harus masuk ke lubang sumur ya, di penjara, tetapi dia berani untuk mengatakan kebenaran yang tidak enak didengar oleh bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa Babel dan bangsa Israel akan kotanya, negaranya akan dihancurkan. Itu hal yang tidak enak didengar ya adik-adik ya. Tetapi Nabi Yeremia harus mengatakannya ya. Nabi Yeremia berani adik-adik ya, menanggung resikonya. Dia berani menanggung walaupun harus dibenci ya oleh bangsa Israel. Tetapi dia harus mengatakan kebenaran. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Nanti dulu loh ya, aku tidak berani mengatakan ya sesuatu yang membuat orang lain benci kepada aku. Nah adik-adik, ini hal yang memang tidak mudah ya, tetapi kita harus minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus membantu kita untuk berani mengatakan kebenaran. Misalnya kita sudah memecahkan vas kesayangan mama kita takut ya untuk mengatakannya, takut nanti dimarahi mama, dihukum mama ya, atau kita takut kepada teman kita yang meminta contekan kepada kita tidak berani menegur dia. Nah adik-adik, mintalah kepada Tuhan untuk memberi keberanian mengatakan hal yang mungkin tidak menyenangkan hati orang lain dan bahkan akan membuat kita dibenci orang lain. Memang hal ini tidak mudah kalau kita tidak meminta bantuan Roh Kudus untuk memampukan kita ya. Cara satu-satunya adalah meminta pertolongan Tuhan agar Roh Kudus membantu kita memberi hati yang taat dan berani untuk mengatakan kebenaran walaupun kita harus dibenci atau menderita, seperti Nabi Yeremia ya adik-adik ya, yang berani mengatakan kebenaran walaupun Nabi Yeremia harus menanggung penderitaan yang tidak mudah ya adik-adik ya, harus dimasukkan sumur, di penjara. Itu hal-hal yang sangat menderita ya, yang tidak mengenakan ya, tetapi dia tetap berani mengatakan kepada bangsa Israel. Nah, beranikah kita memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, mintalah pertolongan Roh Kudus ya adik-adik untuk mengatakan, memberitahukan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, ya. Nah, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan ada pada kita bila kita diam di dalam rumah Tuhan. Berarti kita harus taat kepada firman Tuhan, ya. Bukan berarti kita harus berdiam berada di gereja terus, bukan, ya. Tapi kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dihafalkan ya adik-adik ya, semangat ya menghafalkan ya. Terus tunggu ayat hafalannya di video dan di-share di grup kelas Indria. Nah, setelah itu kita akan memberikan persembahan ya, berikan yang terbaik sambil kita menyanyikan lagu Ku beri persembahan kepada Tuhan ya. Kemudian kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu ya. Nah, ini bisa menjadi contoh buat kita ya, untuk semangat menghafalkan ayat hafalan ya. Jangan sampai mau ketinggalan ya dengan teman-teman kita ya. Ayo, yang lainnya yang belum menghafalkan, rajin ya menghafalkan ya. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye bye, God bless you. Yohanes 14 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Baiklah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, mendengarkan teman-teman kita yang menghafalkan ayat hafalan. Kita akan mengakhiri ibadah online hari ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman kepada kami, agar kami tetap taat kepada Tuhan, walaupun kami harus mengatakan hal yang tidak enak didengar oleh sesama kami, dan kami harus menanggungnya. Berikanlah keberanian seperti Nabi Yeremia. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian uang yang asalnya dari Engkau. Berkatilah orang tua kami, berkatilah mereka yang sudah memelihara kami. Pakailah persembahan ini untuk kemajuan di Komisi Anak GKT Sidoarjo. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu.
Semangat menghafalkan ayat hafalan. Sampai jumpa.